Apa? Lovely? Sweet and lovely. Aku ngerti Jawa, tapi ngomong iku rada angel. Seseorang yang posesif adalah seseorang yang insecure. Selalu nanya lagi di mana, lagi apa gitu, terus juga nggak baik sama sekali gitu. Yeah. Kalau misalnya kita confident dengan diri kita sendiri, kita juga nggak akan menghindar dari perempuan-perempuan yang kayak gitu loh. I think seharusnya pertanyaannya dibalik. Why are teenage girls attracted to bad boys? Hai Pualens, it's me, Cinta, dan kembali lagi di Bicara Cinta. Dan berhubung sekarang lagi Leo season, I'm gonna talk about what I wanna talk about. Tapi kebetulan ini juga sebuah topik yang netizen suka. Kira-kira apa ya? Okay, to introduce my guest star for today, jujur aku agak ngerasa awkward ngomong bahasa Indonesia, because usually we speak English every time we meet each other. Jadi kira-kira siapa ya bintang tamu spesial hari ini? Arya Vasco. Hai semuanya. Hai. Hai Cinta. Is that really how you talk to me? Hai sayang. Nggak gitu juga sih, kita ada nama panggilan, tapi mungkin belum waktunya kita bocorin ke masyarakat. But mumpung di sini lagi ada someone special buat aku, topik kita hari ini adalah relationship yang ideal. Emang ada? Ada nggak relationship yang ideal? Kalau dikerjain dari dua sisi seharusnya ada sih. Dikerjain dari dua sisi? Maksudnya What does that dari mean? from the male and from the female as well gitu. Oh, okay. You know what? I don't know why suddenly I feel groggy. Gimana kalau kita main game dulu? Oke. Oke, kita bakal main cepat tepat. Are you ready to lose? I'm ready to win, ya. Oke, Ruth. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 jenis gorengan abang-abang. He would know better. Gorengan pisang, gorengan tahu, sama bakwan. I was gonna say bakwan. Yang kedua, siapa nama aktor dan aktris yang memerankan peran Barbie dan Ken? Ryan Gosling and Margot Robbie. Oke, pertanyaan ketiga, sebutkan 3 jenis kopi khas Indonesia. Kopi Luwuk, Toraja, sama Lampung. Next, sebutkan 1 joke bapak-bapak. Nggak tahu. My dad usually says, "Oh, ada monjet," but he means monyet. Really? Okay, that means I win. Oke. Iya kan? Ya, oke. Sebutkan 3 lagu cinta Laura yang paling keren. Guardian Angel, Shoot Me, and Oh Baby. Oh. Oke, next, benar atau salah, Saturnus adalah planet terbesar di tata surya. Salah, it's Jupiter. It's Jupiter. Hah? Matematika? Okay. 100 kali 2 bagi 4 sama dengan 100 bagi 2 bagi 4. Don't say. 50. Oke, pertanyaan berikutnya masih matematika. 6 pangkat 2 kali 2 sama dengan I don't know what pangkat 6 pangkat 2. 6 squared. 6 pangkat 2. Terus? kali 72. 72. Gue duluan. 2. Oke, next. Sebutkan ukuran kaki kalian berdua. 45 sama 40. Yeah, I can be picky and I can be like, no, in Europe it's 39. Jadi susah nih ya. Selesaikan lirik lagu ini. Aduh. Nyanyi ya, nyanyi. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin. Aku ingin. That's the part of the song I don't know. Na 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 na. Terbang dan something. I don't know. I'm sorry. Dan menari. Oh, oke, aku ingin terbang dan menari. Something tinggi. Jauh. Okay, you know what? None of us know it. Yeah. Kasihan ya. Favorite girl. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 pick up lines andalan kamu tapi pakai gesture dan mood yang sesuai. 3. You look fine. Wanna be mine. Bagus.
pick up line. Sorry, we fail. Oke, lanjut. Pada hari Minggu, jam 12 siang, ibu mau berangkat ke pasar. Pada jam 12.30, ibu pun menaiki sebuah angkot dari pinggir jalan. Jam 1 siang, angkot telah memasuki area pasar. Pertanyaannya, jam 1.15, tunjukkan ekspresi dan cara ibu saat mau turun dari angkot. Dapat tuh poinnya. Bukan, coba kasih. Turun dari angkot. Emang ada specific way? Cara mau minta turun ke abang. Oh. Coba. Excuse me, Bang. Excuse me, Bang. Aduh. Enggak, gua. Bang, sini, Bang. Oh, I thought this was a funny question. That's okay. Okay. Hal terbucin apa yang pernah dilakukan oleh pasangan kamu? What? Pernah kita ke restoran di Bali dan ada minuman favorit aku yang berkarbonasi. So, dia sebenarnya nggak bisa minum carbonated drink karena bikin sakit perut. Tapi karena seneng lihat aku happy minum minuman itu, karena itu minuman kesukaan aku, he kept drinking the same drink as me. Nyampe rumah langsung mules-mules. Lalu udah sakit perut banget. Tapi he kept going just to make me happy. Oke, terakhir, sebutkan manusia favorit kalian. Nobody understand what that means. That's me. Yeah. Cinta. Yeah. Okay, guys, time to chit chat. Tadi waktu kita main game, aku udah sempat bocorin apa nama panggilan aku buat dia. Cup. Mau ngasih tau nggak ke audience kenapa nama panggilannya Cup? Jadi kenapa namanya Cup? Karena Cinta tahun lalu sempat syuting di Thailand. And Thailand ini suatu negara yang very close to me. Jadi aku suka banget sama Thailand. Papa aku tinggal di Thailand. Dan nama panggilan aku buat Cinta itu Cub. Karena she thinks that she's a lion. Tapi padahal menurut aku dia baby lion. Dan Cup itu ya Thai people kan. Kalau orang Thai kan kalau ngomong thank you Cup, Ya, thank you, yes Cup. Cup. Jadi Sorry, akhirnya Cup. Cup. Ya, jadi aku orang Thailand. But okay, let's get to the nitty-gritty things. Boleh nanya Okay. nggak apa first impression kamu waktu pertama ketemu aku? Dan ini pertanyaan dari tim yang ada di sini, bukan dari aku. Jadi pertama kali aku ketemu Cinta mungkin 2019. Iya. First impression waktu itu aku nggak gimana ya. Dia baru banget balik dari USA dan masih bau-bau banget US banget. Tapi yang lebih spesifik kalau misalnya first impression pas kita lagi syuting Daniel Nicolette. And di situ aku mikir kalau Cinta very independent. Karena dia waktu itu pergi syuting, kalau yang lain biasanya kan mungkin bawa asisten atau bawa apa. Cinta yang aku pikir seorang diva, ternyata dia ngejalanin semuanya sendiri. No. Aku punya first impression juga pertama ketemu Vasco 2019 dan nggak tahu kenapa I'm so sorry. I was like, I don't like this guy. He's so annoying. Nggak tahu kenapa vibe-nya nggak sefrekuensi aja. Ada vibe yang bikin Ini aku 2019. 2019 ada vibe yang bikin aku tuh kesel banget. Tapi tiba-tiba ketemu 2021 Desember waktu reading Daniel Nicolette, tiba-tiba aura dia, energi dia berubah. And I was like, Kalau kata Vasco, aku ngeliatin dia kayak gini. Dari bawah sampai atas, but I don't remember that. I think it's just his imagination. Tapi nggak, first impression, yang kedua, second impression, he's very sweet to everyone, very kind. Makanya semua orang di lokasi selalu sayang sama dia. Iya kan? Mungkin. But, I want to congratulate you, karena sebentar lagi kan kamu, film kamu mau release Catatan Si Boy. Dan kamu main karakter yang namanya Jeffrey. Untuk teman-teman yang familiar dengan Catatan Si Boy, peran Jeffrey itu sebenarnya cowok asshole. Gimana sih caranya kamu main peran-peran kayak gitu, padahal kan aslinya kamu Apa? Lovely. sweet and lovely. Honestly aku dapat peran antagonis Sering. seumur hidup itu cuma 2 kali. Oh ya? And kebetulan keduanya buat production house yang sama MD, buat film ya. And meranin peran antagonis pastinya lebih berat karena itu bukan sesuatu yang, maksudnya I don't feel like I have those characteristics in me. Jadi aku harus ngegali kalau misalnya aku ngebaca teman-teman aku yang kurang baik karakternya. yang kurang baik atau enggak misalnya karakternya mirip-mirip Jeffrey kayak egoistik banget atau enggak they have a lot of hate
atau nggak very possessive and egoistic, ya aku coba tulis di kertas waktu itu, oh ini biasanya orang ini behaviornya kayak gimana aja gitu. Tapi kalau menurut kamu ya, cowok terutama waktu lagi remaja, kenapa sih mereka ngerasa bahwa kalau mereka jadi bad boy, mereka akan lebih dapat perhatian dari cewek? Be honest, ini maybe seiring berjalannya waktu mereka nggak ngerasa gitu lagi ya, tapi you notice it in teenage boys. Mereka tuh ngerasa, oh, if I wanna get the girl, I have to be a bad boy. I think seharusnya pertanyaannya dibalik, why are teenage girls attracted to bad boys gitu? Wah. Dan I think that's very much true, tapi biasanya itu cuman dilihat di teenage girls, tapi later on in life setelah mereka dapat experience, mereka sadar kalau bad boy isn't what they want gitu. So in other words, you're saying cowok memilih atau mikir mereka harus jadi bad boy karena dari pengamatan mereka biasanya cewek-cewek attracted-nya sama yang bad boy gitu. Yeah. Mungkin they're attracted to bad boys pas mereka masih muda, karena bad boys atau yang narsis itu punya confidence yang tinggi, terus juga apa ya, they seem like they have status gitu loh. Dan kalau Padahal kita itu cuman facade doang, itu cuman di muka doang gitu loh. dan mungkin karena kalau kita mau lihat dari perspektif science kan, kalau kita ngelihat evolusi dan juga natural selection, memang kaum perempuan kalau untuk memalia selalu memilih laki-laki yang mungkin kelihatannya lebih kuat, lebih punya status, karena itu juga gen-gen yang akan membantu mereka procreate dan bisa memiliki generasi lain selanjutnya, ya kan? You know, just to add on, I can vouch for that. Mungkin waktu aku masih remaja dulu aku mikir, oh ya cowok yang keren, cowok yang confident, aduh pengen deh dapet cowok kayak gitu. Tapi real women, I feel, as they grow up, mereka sadar bahwa kalau seorang mencintai mereka, orang tersebut nggak akan memalukan kita, nggak akan merendahkan kita, dan tentunya nggak akan membuat kita mempertanyakan value diri kita. Someone who loves you won't make you feel inadequate, right? So, untuk cowok-cowok yang lagi nonton Bicara Cinta sekarang, jangan berpikir bahwa cewek suka bad boy. Cewek yang udah punya experience cukup dan mengerti apa itu artinya dicintai, we want kind, sweet, loving men. But you know, I'm sure you've heard of the saying before. Sering orang-orang berkata bahwa bagaimana laki-laki memperlakukan ibu mereka itu adalah indikator yang baik bagaimana mereka akan memperlakukan pasangan mereka. And fun fact, pasti banyak yang nggak tahu, walaupun guys, Vasco itu kelihatannya bule banget, mamanya asli orang Jawa dari Lumajang. You can speak Javanese, right? Yeah. Pengen dong denger, I've actually never heard you speak Javanese. Say something in Javanese dengan aksen Jawa yang bener ya. Dia dulu kalau ngomong bahasa Indonesia kayak either kayak orang Bali atau kayak orang Jawa loh guys. Gimana ya? Aku ngerti Jawa, tapi ngomong iku rada angel. What does that mean? I understand Javanese fully 100%, tapi kalau misalnya lagi nyoba ngomong itu rada susah. Oke, jadi nata kata-katanya itu rada susah, tapi kalau misalnya dengerin orang ngomong bahasa Jawa, ngerti total. Ada nggak kata favorit waktu kamu masih kecil bahasa Jawa? Sentolop, center. Oh, ini flashlight? You know, dulu kan aku waktu belajar bahasa kan, walaupun Inggris bahasa pertama aku terekspos berbagai bahasa karena selalu di international school selalu pindah-pindah. Tapi ada satu kata dalam yang aku kira bahasa Indonesia ternyata bahasa Jawa. Apa? And I loved saying it. What is it? I'd be like, Mom, look, there's a choro. Choro, cockroach. Oh, okay. Ya kan? Choro. Ini bule-bule Jawa guys ternyata di Bicara Cinta. Okay, but sorry, I went off on a tangent. So, you know, you grew up with a Javanese mother. Yeah. You know, dari apa yang kamu lihat saat tumbuh besar, gimana sih persepsi kamu terhadap perempuan dulu saat tumbuh besar? Karena aku tahu mama kamu kerja keras dan lain sebagainya. Iya. Jadi aku tuh waktu kecil aku besar sama mama aku. Di rumah itu cuman ada aku, mama dan adik aku karena papa aku kerja di luar negeri. Tapi yang aku sadarin dari mama aku itu, she was a great mother. She taught me a lot of things. Tapi the most important thing she told me how to do is how to love properly gitu. How to love properly. Yeah, how to love properly and juga how to respect people around me. Itu penting banget. And aku juga, yang aku respect tentang mama aku dari dulu tuh, dia kerja mungkin 8-9 jam per hari, tapi di hari-hari penting aku tuh mama selalu ada. Gitu. Atau enggak misalnya mama kerjanya waktu itu lumayan jauh dari rumah, mungkin nyetir 2 jam atau 3 jam. Dan waktu itu kita kebetulan punya supir, tapi pagi hari mama juga sebisa mungkin nyoba nganter ke sekolah juga. Gitu.
So she was always there for you. She was always there for me, and yeah. Tadi kan kamu bilang mama kamu mengajarkan bagaimana mencintai dengan benar. You know, that's kind of hard to define. Agak susah untuk kita mendefinisikan itu. Can you just tell us mungkin salah satu aspek yang kamu ingat apa? Kalau menurut opinion mamamu atau kamu, mencintai dengan benar tuh kayak gimana? Just one of the elements of loving. Elements of loving to love properly. She taught it, tapi she taught it. She didn't teach me word by word how to do it, right? Tapi ya pastinya untuk selalu reciprocate. Yeah, reciprocity. Yeah. You love that word. Untuk memberikan yang sama ke pasangan atau ke keluarga kita. Jadi untuk selalu kayak misalnya orang ini melakukan A, kita harus melakukan sesuatu yang setara. I see. Okay, well maybe you guys don't realize this, cuman aku sama Vasco kadang-kadang sering berantem kalau ngomongin feminism dan peran perempuan dan laki-laki di masyarakat. But to be honest ya, kenapa kita sampai sekarang masih bisa punya relationship yang sehat dan bahagia? Karena aku ngerti kenapa dia bisa punya persepsi yang mungkin kurang positif tentang feminisme dan lain sebagainya. Karena nggak tahu kenapa selalu ada polarisasi dalam bagaimana manusia memahami suatu ide, suatu konsep, suatu issue. Sampai-sampai kita selalu melihat dua ekstrim. Ada feminisme yang kayak gini, ada feminisme yang kayak gitu, ada patriarki yang kayak gini, patriarki yang kayak gitu. Tapi kalau menurut kamu, apa yang kurang dari ajaran feminisme sehingga kamu ngerasa kurang oke dengan konsep tersebut, dan apa artinya kesetaraan kalau di mata kamu? Kalau misalnya definisi feminism itu to have equal rights, aku setuju banget. Jadi hak yang sama hak ya? Hak yang sama, 100% setuju. Tapi menurut aku dalam mungkin 10 tahun terakhir itu definisi feminism rada berubah ke arah kayak ingin downgrading men. Jadi ngejatuhin pria. Itu juga sesuatu yang hal salah. Kan yang kita kejar kan aslinya di awal untuk kesetaraan gender gitu. Ya itu nggak apa-apa. Jadi menurut aku mau itu pria, mau itu wanita harus memiliki peluang-peluang yang sama untuk berkembang gitu. Yeah. I see. And you know, I actually agree with you. Dan kayaknya aku pernah ngobrol nih sama bintang tamu lain, tapi aku selalu bilang, at the end of the day, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk melihat dunia seperti kita. Tapi kalau buat aku pribadi, ya kesetaraan gender bukan berarti laki-laki di atas perempuan atau perempuan di atas laki-laki. Dan bukan berarti kita mau mereplace atau menggantikan satu sama lain, tapi lebih bahwa perempuan sebagai manusia dan laki-laki sebagai manusia, keduanya layak memilih jalan hidup mereka sendiri, layak memiliki fasilitas yang sama agar bisa berkembang, dan juga layak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi mereka gitu. Tapi at the end of the day, aku pun ya sebagai feminist, sometimes I do agree with some gender roles, kayak misalnya kalau ada waktu, that is, ini tetap harus punya pasangan yang mengerti ya mungkin, tapi kadang-kadang ada waktu, I like to cook for my man, you know? Yeah. Or, you know, sometimes I am very nurturing and I am very motherly, karena kadang-kadang emang perempuan memiliki kualitas itu. Jadi jangan sampai juga saking kita ngerasa untuk mendominasi atau untuk menjadi perempuan yang tangguh, kita membuang segala karakteristik perempuan, kewanitaan kita, nggak gitu juga gitu. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman Bicara Cinta nih. Aku baca ya guys. Banyak orang kenal Cinta Laura sebagai sosok feminis yang kompetitif dan keras. Dikala banyak cowok lebih suka cewek yang lembut dan penurut, apa yang bikin kamu tertarik dengan kualitas yang bertolak belakang dari kebanyakan orang? Menurut aku juga laki-laki mungkin gampang takut dengan perempuan yang kayak gitu, tapi seharusnya juga nggak takut banget. Kalau misalnya kita confident dengan diri kita sendiri, kita juga nggak akan menghindar dari perempuan yang kayak gitu loh. Tapi kenapa aku suka like a person like you, karena mereka tahu apa yang mereka mau, terus mereka juga udah nggak di fase bingung hahahi gitu loh. Iya. Mereka juga udah pikirannya udah matang juga, dan you know, if I can add, ini nggak hanya cowok terhadap cewek, tapi cewek terhadap cowok juga ya. Kadang-kadang kalau kita punya pasangan yang kuat, tahu visi misi mereka, tahu arah hidup mereka, itu memotivasi kita juga untuk selalu fokus dan bekerja keras dan berusaha keras untuk bisa mencapai apa yang kita ingin capai. Would you agree? Yeah. Tapi gimana caranya untuk cowok bisa mencari kepercayaan diri mereka? You know, sometimes di depan publik mereka bilang, oh ya, I'm a confident dude. Padahal mereka insecure banget di dalamnya, sampai-sampai mereka jadi sosok-sosok yang mungkin toxic terhadap pasangan mereka. How do you find confidence in yourself as a man? Rada susah untuk ngajarin orang lain cara nemuin confidence di dirinya sendiri ya. Tapi my way is, I think like I work hard, and I know where I want to be in life, and I know the goals that I want to reach.
And selama aku di jalur itu ya, aku ngerasa like why should I be scared of other girls? I mean of these girls gitu. Iya, dan ini aku tambahin a woman's perspective. Kadang-kadang aku rasa banyak cowok di luar sana lupa bahwa ketika mereka mendapatkan mungkin perempuan yang independen, yang sukses, apapun itu, pada akhirnya mereka juga jadi calon istri, calon ibu yang baik karena akhirnya mereka juga yang mendidik anak-anak kalian untuk menjadi orang-orang yang tangguh. I see it as that. Because women are educators in the home, right? Yeah. Apapun peran wanita di masyarakat, mau itu sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai businesswoman, atau sebagai entrepreneur, apapun itu, at the end of the day, when they choose to have a family, when they choose to have kids, mereka adalah salah satu pembimbing dan pendidik yang sangat berkontribusi besar terhadap cara berpikir anak-anak mereka. So when you have a strong, independent, confident, smart woman, that's good for your kids. That's what I think. But you know what? I don't want to be too serious. Bicara cinta kali ini bukan untuk ngasih tahu penonton siapa yang benar, cewek atau cowok, siapa yang lebih baik, enggak. But we're gonna make this episode more fun. Makanya khusus untuk episode bicara cinta kali ini, aku bikin segmen yang namanya What He Thinks versus What She Thinks. But we'll keep it light. Okay, first question. Okay. Does distance make the heart grow fonder? Apakah jarak membuat kita lebih menyayangi, mencintai, lebih attach sama pasangan kita? Enggak, menurut aku. Jadi buat kamu kalau ketemu pasangan sering pun atau setiap hari pun nggak masalah, nggak bikin bosen gitu? Enggak. Okay. That's what he thinks, what she thinks. Jujur, aku waktu remaja dulu punya pengalaman kalau keseringan ketemu cepet bosan. Cuman seiring berjalannya waktu, semakin dewasa aku sadar bahwa tergantung pasangan kalian siapa. Depends what type of person you're with. Kadang-kadang you find that one person yang kamu ingin menghabiskan banyak waktu bersama-sama, mau itu setiap hari atau sering. So I think it depends on the person. And with you, I enjoy seeing you frequently. Senyumnya manis ya guys. Sorry, I'm not trying to embarrass you on my show. Alright, next question. Is it bad to be clingy? Dan penting nggak sih masing-masing pasangan punya kesibukan masing-masing? Menurut aku penting banget untuk masing-masing pasangan untuk memiliki kesibukan sendiri. Soalnya kalau misalnya kita kita ngapa-ngapain sehari-hari kan kita juga akan bikin sebel pasangan kita gitu loh. Misalnya kita selalu nanya lagi di mana, lagi apa gitu, terus juga nggak baik sama sekali gitu. Yeah. Kita harus punya dunia masing-masing. I agree with what he thinks. So what she thinks, what I think adalah penting banget masing-masing pasangan punya kegiatan sendiri karena identitas kita sebaiknya jangan tergantung pasangan kita. Yeah. Lebih baik kalau kita bangga dengan diri kita sendiri, merasa punya pencapaian sendiri, dan ketika kita dan pasangan kita bersatu, kita bisa bersyukur dan merayakan itu bersama-sama. So it's very important to have your own identity di luar identitas kalian sebagai pasangan. Di Indonesia sering banget aku denger ya, oh kalau posesif berarti sayang. Kalau posesif berarti cinta. Gimana menurut kamu kalau seorang pasangan itu selalu ngecek kamu di mana, ngatur cara kamu berpakaian, ngatur pergaulan kamu, dan pokoknya ngatur segala macam? Menurut aku itu lebih ke tugas orang tua, bukan tugas pacar sih. Right. Jadi, that's not something that seharusnya dikontrol oleh pasangan kita, tapi dari orang tua nggak itu. That's something wrong. Yeah, well, for me, kecuali kita masih kecil, even orang tua harusnya nggak mengontrol hal itu. Kalau menurut aku seseorang yang posesif adalah seseorang yang insecure. So that's a big red flag, guys. Karena seseorang yang sayang sama kalian dan nggak insecure, mungkin kalau nggak struck dengan cara kalian berpakaian atau perilaku kalian, mereka akan memberi kalian advice, tapi nggak akan pernah memaksa atau membuat kalian merasa bahwa ada masalah dengan kalian. Mereka akan tahu bagaimana cara mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik. Sehingga mereka bisa ngerti, oh ini nggak bagus karena, tapi kalau kamu nggak mau berubah juga nggak apa-apa. Because something you need to know is you should never force your partner to change. Dan mayoritas manusia di luar sana nggak akan pernah berubah buat orang lain. Change happens from within. Menurut kamu, to what extent is it okay untuk cewek kamu nanya, ini bukan ngomongin aku ya, just in general, to what extent is it okay for women to ask how, how your life is, what your day was like? Karena kadang-kadang ya, kalau menurut persepsi cewek, kalau cowok nggak cerita soal keseharian mereka, atau apa yang ada dalam hati atau pikiran mereka ngerasa, oh mungkin ada yang disembunyiin.
gitu. Mungkin nunggu waktu dan moodnya bener. Jadi kalau misalnya pasangan kalian lagi, or like maksudnya cowoknya lagi capek habis kerja atau apa, ya mungkin waktunya yang salah. Tapi juga ya nunggu waktu yang bener aja sih. Jadi mungkin when conditions are good, I think it's the right time to ask, you know. Tapi ingat guys, kalau untuk ini buat cowok sama cewek ya, tapi especially cewek, kalau kalian takut nanya pasangan kalian tentang sesuatu yang ada di pikiran atau hati kalian, that's also a red flag. Because you should never be scared of your partner. So penting sekali kalian bisa punya keberanian dan merasa bahwa menanyakan apa yang kalian butuh tanyakan ke partner kalian itu fine aja, selama ya kayak aku bilang tadi, cari momen yang tepat, jangan lagi capek, lagi stres, lagi marahan tiba-tiba ditanya, that's also insensitive. So sometimes kita harus bisa memecah pikiran kita dan berpikir, oke, kira-kira bagaimana reaksi orang ini nanti. True or false? Sebuah relationship hanya bisa sukses kalau masing-masing pasangan masuk ke pergaulan satu sama lain. Nggak harus friends juga sih, mungkin lebih ke arah respect dan juga saling kenal dengan misalnya I know your friends itu udah cukup. Nggak harus masuk dan nongkrong juga sama teman-teman kamu juga gitu. Yeah, nah that's what he thinks. What she thinks, I agree with him. Jadi gini guys, kayaknya aku sama Vasco sepakat bahwa tentunya saat kalian punya relationship penting kalian tahu pergaulan satu sama lain. Jangan sampai kalian juga blind teman-teman pasangan kalian tuh siapa. Tapi bukan berarti kalian harus memaksa diri kalian untuk tiba-tiba akrab atau best friend sama teman-teman pasangan kalian. Selama kalian menghargai dan baik sama teman-teman mereka, that's enough. Karena at the end of the day, sebagai dua manusia yang berbeda, kita juga punya identitas sendiri yang mungkin, secara pemilihan teman atau pertemanan nggak selalu sama. But that doesn't mean that you can't be happy together. True or false? Mengenal love language satu sama lain itu penting untuk bisa bahagia. Let's talk about love languages. Ada 5 guys. Words of affirmation, physical touch, quality time, acts of service, and gift giving. Kayak ngasih hadiah. Kamu apa? Top 3 deh. Quality time, act of service, physical touch. Karena menurut aku yang 2 terakhir itu nggak, I don't think it really matters. I think for me it's quality time, words of affirmation. No, quality time, physical touch, words of affirmation. Tapi tadi jawabannya apa? True or false? Kita harus mengenal love language satu sama lain. Ini kan love language is something really new juga. Maksudnya orang-orang juga 30 tahun yang lalu mana ada tahu love language. Jadi kita harus ngikutin 5 ini, nggak ada kayak gitu. Terus juga love in general udah ada ribuan tahun gitu. Jadi love language nggak masuk akal. Well, I disagree. Kalau jawaban aku adalah true, karena walaupun konsep love language belum ada dulu, tetap dong kayak pegangan tangan, ngobrol, ngasih komplimen ke pasangan kita, menghabiskan waktu bersama-sama, ngasih hadiah, dan melakukan service udah ada walaupun nggak ada labelnya. Dan buat aku penting banget sebagai pasangan kita mengerti love language satu sama lain walaupun kita nggak menggunakan label-label tadi. Karena kadang-kadang kayak misalnya aku sebagai cewek, misalnya dia nggak memberikan aku words of affirmation atau compliment, mungkin aku akan mikir, maybe he doesn't like me anymore, maybe he doesn't think I'm beautiful anymore. Dan ya itu, disitulah kita harus mencari momen yang tepat untuk ngobrol dan bilang, kalau kamu nggak gini, aku ngerasa gini loh. Dan dari situ again kita compromise, karena nggak mungkin kan dia maksain ngasih aku compliment kalau lagi nggak pengen, tapi at least he'll understand. Mungkin kalau aku lagi down, apa yang aku perluin. So it's just good for your partner to know. Sama dengan aku, kayak aku tahu bahwa mungkin dia orangnya independent banget dan kadang-kadang nggak mau diganggu kalau lagi kerja. So I don't text him, I don't give him words of affirmation, I don't call him, karena aku ngerti bahwa dia tipe orang yang butuh space. Tapi saat kita ketemu, disitulah kita benar-benar ngobrol dan catch up dengan satu sama lain. Last, true or false? True or false? Kalau sebuah relationship udah basi, lebih baik ngomong daripada dibiarin terus-menerus. Pastinya true banget. True banget. Lebih baik diomongin daripada relationshipnya basi dan terus berjalan tapi nggak ada kepastian juga. Pastinya nggak enak di sisi lagi satu gitu. Jadi lebih mending diomongin dari awal. What I think, what she thinks, I agree. Lebih baik diomongin langsung karena at the end of the day, kalau kita terus membiarkan sebuah relationship berlangsung padahal rasanya udah nggak ada, kasihan juga pasangan kita. Karena mungkin kita bisa melakukan hal-hal kayak emotional cheating, atau mungkin kadang-kadang ya kita jadi nggak respect lagi sama pasangan kita secara nggak langsung. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa menyakiti
satu sama lain yang kita nggak sadar karena kita membiarkan suatu relationship yang mungkin udah nggak jalan lagi dan udah nggak bisa dicari solusinya untuk terus berjalan. To what extent is compromising necessary? Ada batasnya nggak sih? What is a healthy compromise? Okay, so I think compromising is really important, tapi sebatas atau enggak sengikut hati kita di mana gitu loh. Kalau misalnya maksudnya pasangan kita minta kita lebih ini, lebih itu, tapi itu merubah kita total ya gitu, itu juga nggak benar. Jadi in other words guys, tentunya berkompromi itu penting dalam sebuah relationship, tapi kalau sampai kalian merasa identitas kalian berubah, values kalian harus paksa berubah demi partner kalian, dan itu bukan menuju hal yang lebih baik atau membuat kalian bahagia, dan kalian harus evaluasi juga, karena kompromi ya kompromi, tapi bukan berarti kita kehilangan identitas kita dalam perjalanan itu. Now, I know you're still very young. Well, we're all very young, aren't we? Tapi sejauh ini dari pengalaman kamu, apa sih yang bisa menghasilkan relationship yang sehat? Relationship yang sehat mungkin bisa dibongkar dari awal kalau misalnya dari kedua sisi manusia very content and very full dengan diri mereka tanpa mengejar sesuatu dari orang lain, itu that's a really good first step gitu. Kita udah nyaman dengan diri kita sendiri dan tidak mencari validasi dari orang kedua gitu. Second step is mungkin komunikasi. Jadi komunikasinya harus to a high level. Dan kita harus mengutarakan posisi pikiran kita atau hati kita lagi di mana, dan kita harus cerita satu sama lain. Yeah. That's beautiful, and I agree with you. So it turns out that men and women may not be that different after all. Tapi yang jelas guys, hanya full disclosure aja, hari ini bukan kita menggurui atau merasa bahwa kita expert dalam relationships atau hubungan romantis, tapi kenapa aku mengadakan episode ini hari ini hanya untuk menunjukkan bahwa walaupun kita semua mungkin masih muda dan banyak yang harus kita pelajari, memungkinkan kok punya relationship yang sehat. Asal kita berani berkomunikasi dengan pasangan kita, mengerti seberapa besar kalian harus berkompromi dalam relationship tanpa kehilangan identitas kalian, dan tentunya mengerti bahwa kalian layak dicintai, layak dihargai, dan siapapun yang membuat kalian merasa tidak cukup, itu artinya bukan seseorang yang mencintai kalian. So, love yourself, be satisfied with yourself, dan hanya dengan begitu kalian siap dan bisa mencari orang yang tepat buat diri kalian sendiri. And I'd like to thank you today, karena Vasco ada di Bicara Cinta hari ini sebenarnya adalah bentuk dia menunjukkan bahwa dia sayang sama aku, dia berkompromi dan dan mau untuk datang ke sini padahal dia paling gak suka di interview. Well, good luck with your movie, Catatan Si Boy. Teman-teman jangan lupa nonton Catatan Si Boy tanggal 17 Agustus, tayang di semua bioskop di seluruh Indonesia. And on that note guys, we'll see you next week. Bye!